Amen.
بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, keindahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di dalam masjid kampus tercinta kita dan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Tak lupa kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita petunjuk, rahmat, banyak ilmu pengetahuan hingga zaman. Terima kasih kepada Ustaz Nur Hidayat yang sudah bersedia hadir untuk mengisi kajian tafsir kita pada hari ini, dan juga kepada Ketua Umum Akhina Muhammad Syarifuddin Adnan, dan tugas kepada ikhwani dan akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian tafsir kita pada hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita terbaik agar tidak berputus asa dalam menghadapi tantangan hidup, yang mana seringkali kita dalam menghadapi masalah apapun, masalah yang berat, kita pasti ingin sekali berputus asa dalam rahmat Allah. Nah, jadi bagaimana caranya menurut Al-Quran, perspektif Al-Quran, tips dari Al-Quran, bagaimana cara kita menghadapi atau cara terbaik menghadapi agar tidak berputus asa. Nah, dalam menghadapi tantangan hidup dan kehidupan kita. Nah, dalam perspektif Quran surah Yusuf ayat 83. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Dr. Nur Hidayat SAGMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita kembali berkumpul di sini untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana sudah tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana trik, ya, bagaimana kiat-kiat agar kita tidak berputus asa. Alhamdulillah tadi Qari sudah membacakan salah satu bagian dari surah Yusuf. Surah Yusuf sebagaimana dinyatakan di awal-awal, ya, di pendahuluannya, ini merupakan surah yang berisi kisah terbaik. Jadi kalau Anda baca novel apalah itu, ayat-ayat cinta dan lain-lain itu, ini kalah sebenarnya dengan surah Yusuf ini. Tuh, ini Allah yang menegaskan ini. Cobalah baca dari awal. Banyak episode di situ, cerita-cerita tentang temanya ya Nabi Yusuf, tetapi dari awal kehidupan beliau, dari masa kecil, kemudian masa remaja, ya, pemuda, kemudian ketika masa kecil diiri, ya, sama saudaranya sendiri, kemudian nanti diceburkan ke dalam sumur, dibuang begitu, supaya dipisahkan dari ayahnya. Ketika kecil orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Jadi setelah melahirkan adiknya Binyamin, meninggal ibunya, tinggallah Yusuf dengan adiknya dan saudara-saudaranya yang lain yang berlain ibu itu, berbeda ibu. Ayahnya, karena ini Yusuf dan saudaranya itu yang paling kecil, memang nampak seperti lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini pelajaran juga bagi kita kalau jadi orang tua. Tidak boleh menampakkan yang berlebihan sehingga membuat kecemburuan.
Dan kalau sudah cemburu, ini berbahaya sekali dampaknya. Ya, tapi tentu itu bukan jadi yang dibenarkan ya. Kita tidak boleh meniru saudara-saudara Yusuf yang berbuat tipu daya begitu. Sampai di bagian tadi, hampir di penghujung ini ceritanya, kalau yang dikutip dibacakan tadi itu terkait dengan bagian-bagian akhir, episode terakhir dari cerita tentang Nabi Yusuf, di mana ketika sudah Nabi Yusuf terpisah dari orang tuanya, Nabi Yakub itu sangat sedih kehilangan Nabi Yusuf. Nah ini kalau konteks sekarang ini cerita, ya kita juga prihatin ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, mudah-mudahan keluarga Gubernur Jawa Barat sekarang ini ya, itu kehilangan anak tersayang juga ya. Luar biasa pasti sedihnya ya. Mudah-mudahan beliau diberi ketabahan, diberi ganjaran atas kesabarannya, dan yang tidak ditemukan juga mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Ya, Nabi Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub ini lebih daripada itu lagi sedihnya. Ya, lebih daripada apa yang dirasakan orang lain saya kira. Kemudian di penghujung ini yang kaitan dengan ayat dibacakan tadi, ditambah pula dengan hilangnya putra adiknya Nabi Yusuf ya. Itu dianggap dituduh mencuri sehingga ditahan oleh penguasa Mesir. Dalam hal ini Nabi Yusuf sebenarnya. Ini orang tuanya belum tahu, ayahnya belum tahu bahwa yang menahan itu saudaranya sendiri. Sebenarnya ini sudah diatur juga ya, atau Tuhan lah yang tahu. Saudara-saudara yang lain juga tidak tahu, belum menyadari bahwa yang menahan itu adalah Yusuf. Seandainya mereka tahu, aman-aman, tenang banget itu, tenang, pasti tenang, nggak ada sedih-sedihnya. Tetapi karena tidak tahu, karena dikira dituduh mencuri, padahal kalau dalam ayat Quran ini di sini dijelaskan Nabi Yusuf nggak nuduh mencuri. Itu kata-katanya coba Anda lihat nanti. Kami hanya akan menahan orang yang ditemukan barang kami di dalam karungnya. Seperti bahasa itu aja. Nggak ada nuduh dia yang mencuri. Jadi tidak menuduh mencuri sebenarnya. Tapi dan yang menaruh barang itu kan memang suruhan memang direkayasa. Memang direkayasa. Taruh ini entah apa sua'al malik itu, entah piala kah, entah aksesoris kah, entah apalah, barang berharga lah dari kerajaan, suruh ditaruh di tempat untuk dibawa pulang, itu isian gandum atau apa ya, di dalam salah satu karung. Masing-masing saudaranya itu bawa utah kalau orang Banjar ya, bawa karung masing-masing untuk nanti dibawa pulang ke negeri mereka. Sengaja ditaruh di salah satu karung, dan itu kebetulan punya adiknya. Nah, jadi tidak ada nuduh, tapi mereka merasa mencuri. Mereka merasa ini kehilangan, berarti kami dituduh pencuri. Mereka sudah berusaha karena berjanji sebelumnya kepada ayahnya bahwa kami akan menjaga ini adik yang kecil ini, Bunyamin ini, sudah remaja tentu. Dan tahu juga bahwa dia kesayangan ayahnya setelah Nabi Yusuf tidak ada, maka adiknya Yusuf inilah yang paling disayangi berikutnya. Mereka sudah bersumpah-sumpah juga akan menjaganya, apapun yang terjadi, mereka akan menjaganya. Karena itu ketika sudah berusaha bernegosiasi dengan Al-Aziz, dalam hal ini Yusuf ya, supaya kami aja yang ditahan, jangannya satu itu. Huruf tetap ya, tidak bisa, tetap tidak mau. Nah ini yang membuat di sini ada hubungannya dengan pembahasan kita. Mereka merasa putus asa, tidak bisa lagi apa ini caranya, ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dinegosiasi, tetap dia yang ditangkap. Akhirnya apa? Akhirnya satu orang
yang paling tua tidak mau pulang karena merasa tidak bisa menghadap orang tua kalau sudah kejadian seperti ini. Satu orang yang lain disuruh pulang, yang lain disuruh cerita apa adanya, menceritakan yang mereka kira bahwa ini saudara mencuri, dituduh mencuri bahasa mereka ya, sehingga ditangkap. Nah ini kan bikin semakin sedih dan juga tidak percaya sekaligus. Tidak mungkin Nabi Yakub tidak percaya dengan cerita saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadi, saudara tiri ini. Tidak mungkin Bunyamin mencuri. Mereka bertanya, kalau nggak percaya silahkan tanya itu rombongan-rombongan yang lain, silahkan tanya rombongan-rombongan yang lain. Karena ini kejadiannya rupanya heboh juga ketika itu, banyak rombongan yang memang datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Ya, minta bantuan karena musim paceklik. Mesir yang berhasil, kesanalah tempat negara-negara tetangga, penduduk di kampung-kampung di lain tempat datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Jadi kasus ini rupanya heboh ketika itu. Jadi orang lain juga tahu kejadian itu, sehingga mereka silahkan kalau nggak percaya bertanya ke rombongan-rombongan yang lain itu. Tanyalah pas alil ayran latin, bukan ditanya onta ya, jangan nanya onta. Tentu yang dimaksud adalah rombongan-rombongan itu. Apa yang menyebabkan Nabi Yakub tidak putus asa dalam hal ini, tetap menyuruh nanti setelah sekian lama ini kan semakin sedih, sampai setiap hari menangis begitu, sampai buta matanya, putih tertutup matanya karena saking sedihnya dengan dua kejadian ini tadi. Tetapi masih punya harapan. Nanti lama-kelamaan beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama, jadi tidak dalam 1 minggu 2 minggu ini, beberapa lama waktunya, disuruh pula oleh beliau anak-anaknya supaya kembali ke Mesir, mendengar kabar, mencari-cari berita tentang kedua-duanya. Beliau menyuruh kedua-duanya. Kenapa? Karena masih yakin bahwa Yusuf itu masih hidup. Ya, jadi walaupun hilang, tapi beliau yakin Yusuf masih hidup. Dari mana juga keyakinannya? Karena sebelumnya di awal-awal cerita surah Yusuf itu, Nabi Yusuf sudah pernah menyampaikan tentang mimpi. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Nah, itu isyarat kalau mimpi para nabi ya benar, mimpinya pasti bukan mimpi kayak kita lah, mimpi yang gak ada kekaruan gitu. Ya. Ada maknanya kalau para nabi itu mimpi. Kan ini cerita tentang mimpinya Yusuf, cerita nanti mimpinya raja juga di sini, ada di kisah ini. Mimpi yang 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, kan raja itu yang mimpi. Ya. Tapi lain itu fokus kita ya. Terkait mimpi Nabi Yusuf itu sudah diisyaratkan di awal cerita. Artinya waktu kecil itu mimpi. Itu waktu kecil. Nabi Yusuf masih kecil. Saya dibilang belum balik. Lalu kata ayahnya, kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan itu mimpi ke teman saudara-saudara kamu yang lain, karena mereka akan iri, semakin iri dan bikin tipu daya mereka. Nah, ini mimpi, ini terus jadi motivasi juga bagi Nabi Yakub bahwa mimpi ini kan belum kejadian ya. Apa yang disyaratkan di waktu kecil itu belum kejadian. Beliau mungkin sudah paham itu takwilnya, takbir mimpi itu. Takbirnya, makna mimpi itu bahwa nanti Yusuf dan 12 saudaranya itu akan bersujud di hadapan Yusuf. Itu kan belum kejadian. Artinya belum terrealisasi mimpi itu. Yusuf masih hidup pasti, karena mimpi yang terjadi pada waktu dia masih kecil itu belum terlaksana. Satu ya alasan. Selain memang tentu saja beliau seorang nabi punya keimanan yang sangat kuat kepada Allah, keteguhan.
arif billah begitu kalau dengan bahasa lain. Mengapa orang tidak atau kehilangan harapan itu biasanya, dan memang ya, kalau dalam Al-Quran disebut banyak ayatnya sebenarnya, bukan hanya ayat ini. Kalau bicara tentang berputus asa itu, Anda bisa ketik aja di aplikasi Quran Kemenak, itu kan mudah sekarang ini. Nggak harus tahu bahasa Arabnya, ya nggak harus. Kalau dulu harus tahu kata Arabnya apa sih bahasa Arabnya, ya. Kalau sekarang ketik aja bahasa Indonesianya berputus asa, Anda ketik aja, itu akan muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan putus asa dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayatnya supaya kita jangan berputus asa min rahmatillah, min rauhillah. Karena yang berputus asa itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat, bahkan ada disebut orang-orang yang kafir. Hanya orang-orang yang kafir terhadap Allah, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, itulah yang berputus asa, yang tidak punya harapan itu. Nah, intinya yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Seorang mukmin selama dia masih beriman kepada Allah, bukan iman yang iman begitu aja ini ya. Ini mungkin ada hubungannya kalau kita minggu sebelumnya bicara tentang Ayatul Kursi itu, ngerti siapa sih Allah itu, apa sifat-sifatnya yang maha segala-galanya itu. Kalau kita beriman dengan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya tadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, walaupun bahkan kegagalan sekalipun aman-aman aja, ringan-ringan aja begitu. Jadi pertama, beriman kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah yang menciptakan kita sudah tahu ini ujungnya apa, itu sudah tahu, sudah ada tulisannya, sudah ada, kita semua ini sudah ada tulisannya ujungnya. Kita ini hanya menjalani saja, ini menjalani sesuai dengan yang diperintahkan. Kita disuruh untuk menjalani hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak ada nyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, itu tidak bisa diklaim sebagai perintah Allah. Tidak ada nyuruh mencuri misalnya karena miskin, lalu disuruh mencuri karena nggak kuat miskin, nggak kuat kelaparan. Itu nggak ada perintah seperti itu. Yang disuruh bersabar, berusaha dan bersabar. Tapi kalau sampai melakukan kemaksiatan, mencuri, apalagi sampai melakukan menyakiti orang karena nggak sabar, itu nggak perintah Allah, bukan perintah Allah. Kalaupun sampai meninggal dunia, wah ini saking kan paling maksimal apa di dunia ini? Kira-kira maksimal, kesengsaraan yang paling maksimal itu apa sih di dunia ini? Penyakit, ujungnya mati juga kan, meninggal. Anggaplah meninggal dunia itu ujungnya. Selama kita sudah beriman nih, kelaparan misalnya, sampai mati, meninggal dunia kan kalau mau berusaha, Anda datang ke masjid minum air di pondok misalnya, mau daripada saking menahan lapar, jangan mencuri nggak boleh. Banyak masih daun-daunan, itu masih bisa dimakan artinya toh. Ada aja yang dimakan bro, masih ada, masih memungkinkan untuk hidup, bertahan hidup tuh masih sangat mungkin, masih bisa. Masa kalah sama ayam sama gajah ya, sama apa? Enggak, banyak lah binatang-binatang yang nggak punya akal itu, gemuk-gemuk badannya, sehat-sehat aja itu. Ya, jadi maksimal tadi kematian ya, kira paling berat adalah kematian, yang penderitaan yang paling puncak. Itulah penderitaannya ya di dunia ini secara fisik itu. Sekali lagi, penderitaan yang puncak secara fisik tadi, selama kita beriman kepada Allah, nggak ada masalah sebenarnya.
Kita semua bakal mati juga. Hanya dia mungkin lebih dahulu. Lebih dahulu gara-gara kelaparan tadi misalnya ya. Gak mau mengemis. Ini ada baru-baru aja berita nih, pengemis punya rekening 300 juta lebih. 90 juta sama 90 jutaan sama 300 jutaan. Orangnya pekar ya. Pengemis. Aduh. Enggak, ini kacau dunia kita ini. Kalah PNS ya. Kalah dosen juga kalah. Pengemis. Jadi bikin rusak citra pengemis ini. Bikin malas orang ngasih pengemis gara-gara ada yang punya rekening sampai begitu banyak itu. Ya, tadi kali lagi Allah Maha mengetahui. Kalaupun meninggal dunia selama kita beriman kepada Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu baik-baik saja. Masuk surga loh, itu loh. Nah, nggak masalah artinya. Itu satu. Biasanya orang putus asa karena betapa sengsara hidup ini. Dia sakit benar, gagal terus misalnya, miskin misalnya ya, lalu putus asa. Itu bukan jadi alasan mestinya. Itu satu bisa. Kemudian lagi kadang-kadang ya karena penyakit gak sembuh-sembuh, lalu merasa putus asa. Nah, macam-macam ini kalau orang yang tidak beriman bisa-bisa melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Bunuh diri itu nggak boleh. Bunuh diri mempercepat kematian nggak boleh. Nggak boleh. Yang disuruh bersabar, karena bagi orang mukmin kalau menderita ya bersabar, tahan sampai semaksimal mungkin sampai tadi ya, paling meninggal dunia tidak apa-apa, tetapi masih dalam iman pada Allah. Jadi inti yang paling utama yang nggak boleh hilang dari kita orang beriman ini adalah keyakinan kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah yang mengatur hidup kita semuanya ini, yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Boleh jadi penyakit itu justru yang terbaik gitu. Jadi yang biasanya itu ya. Kemudian lagi kadang-kadang putus asa karena disebabkan keinginan yang tidak tercapai, gagal mencapai sesuatu yang menurut kita ya yang kita inginkan, ya yang kita inginkan. Nah, ini juga terkait dengan lagi-lagi keimanan kepada Allah yang Maha mengetahui apakah itu baik atau buruk bagi orang yang beriman. Yang tidak tercapai, keinginan yang tidak tercapai itu bisa jadi ada rahasia di balik itu semua. Ada kebaikan di balik sesuatu yang tidak tercapai itu. Itu sudah sering terjadi ya. Kesel banget ketinggalan pesawat. Nah, sering sekali terjadi yang itu. Padahal bukan kesalahan dia misalnya. Sudah bangun pagi-pagi, subuh-subuh, sahur. Ternyata di jalan mogok mobilnya, mobil yang antar ke bandara yang mogok, padahal sudah ketinggalan pesawat, ya. Kesal kan? Kesal sekali. Tapi apa di balik kekesalan itu biasanya? Ya, syukur kadang-kadang pesawatnya tiba-tiba jam 12 ada berita nggak mendarat-darat begitu. Yang mestinya mendarat pesawat yang jadi perkirakan sudah sampai kehilangan kontak. Nah, itu yang tadi ketinggalan pesawat itu bisa berselamatan itu. Syukuran. Ya, mestinya ya janganlah bersyukuran, orang lagi bersedih toh. Tapi nah, kita tidak tahu, di ujungnya itu kita tidak tahu. Ya, jadi kalaupun gagal, kita disuruh apa? Yang penting yang diperintahkan oleh Allah tetap kita kerjakan. Kita berusaha. Nah, dalam berusaha ini memang tergantung aliran kalam masing-masing ini. Kalau Anda aliran Mu'tazilah, Anda berusaha maksimal. Itu Mu'tazilah begitu. Tapi kalau Anda aliran Asy'ariyah, santai-santai juga usahanya. Ya, yang penting berusaha. Tapi santai.
kayak nggak maksimal usahanya. Karena Allah juga yang menentukan nanti. Karena hasilnya Allah juga yang menentukan. Kalau orang yang rasional, yang berpikirnya hubungan sebab akibat ya, itu maksimalis berusahanya biasanya. Maksimal usaha yang dilakukan baru diserahkan kepada Allah. Sementara yang satu ini Allah menyuruh berusaha. Kadang-kadang usahanya itu juga nggak masuk akal juga. Yang dilakukan itu seadanya aja. Sambil aja kalau disuruh berusaha ya usaha juga. Tulang juga ke warung atau ke toko, buka toko juga, buka jualan juga, buka lapak juga. Tapi buka lapaknya aja jam 10 gitu. Ya alasan sholat duha lah di rumah dulu baru turun. Jadi nggak maksimal. Ini tergantung aliran kalam Anda masing-masing ya. Yang jelas semua kita disuruh berusaha. Ya, itu yang diperintah oleh Allah. Berusaha yang sesuai dengan perintahnya. Tidak ada disuruh mencuri, sekali lagi berbuat zalim itu enggak. Itu bukan perintah Allah. Berusaha disuruh. Urusan hasil itu bukan wewenang kita. Urusan hasil berhasil atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya disuruh berusaha. Ketika hasilnya keluar, Anda lulus atau tidak lulus, yang disuruh bagi kita adalah, yang diperintahkan bagi kita adalah syukur atau sabar. Itu lagi yang jadi orang beriman itu berusaha, hasilnya nanti dua itu kemungkinannya, bersyukur atau bersabar. Ketika gagal bersabar, ketika berhasil bersyukur. Nah, begitu saja. Dan terus berusaha. Nah, ini. Kemudian di ayat ini ya ada yang menarik juga. Kadang-kadang ada pertanyaan ketika menghadapi musibah itu, apakah boleh bersedih, boleh menangis enggak? Ini menangis ini cerita Nabi Yakub ini, sampai buta mata beliau, sampai nggak bisa melihat saking sedihnya itu. Artinya apa? Itu sesuatu yang manusiawi saja. Menangis juga beliau, sedih juga, marah juga kepada anak-anaknya itu. Tapi ya tidak terlalu marah sampai sumpah serapah enggak ya. Kecewa kepada anak-anaknya, tahu bahwa dia bohong gitu, tahu bahwa anak-anaknya itu dusta aja ini begitu ya. Itu juga beliau lakukan. Nah, di sini kalau di tafsir Hasyiah Sawi Jalalain ala tafsir Jalalain, ini diceritakan ada usaha juga oleh beliau. Usaha dari beliau ketika sedih itu. Beliau dikatakan ketika tadi menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir, coba dengar-dengar, cari Yusuf dan saudaranya itu, cari kabarnya seperti apa. Ini disebutkan beliau menulis surat. Mungkin bukan beliau yang menulis karena mata sudah nggak lihat ya. Pasti keluarganya lah yang disuruh menulis. Beliau mengirim surat di sini. Ruwiya, memang kalau bahasanya ruwiya itu kita tidak bisa melacak an-nya siapa. Ini udah menggunakan kata ruwiya, diceritakan, diriwayatkan. Jadi tidak beda dengan hadis yang jelas perawinya. Ini tidak. Jadi disebutkan, diceritakan, diriwayatkan bahwa ketika Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi kembali ke Mesir untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin, katabalahum kitaban ila Yusuf, beliau mengirim surat kepada Yusuf. Nabi Yakub mengirim surat kepada untuk Yusuf. Yakub mengirim surat untuk Yusuf pengusaha, Nabi Yusuf sudah menjadi Al-Aziz, ya, penguasa. Ya tentu tidak ditujukan kepada Yusuf, tidak. Karena tidak tahu siapa yang menahan ini siapa, beliau belum tahu. Lamma habasa indahu Bunyamin min Ya'qub Israel.
Yakub itu kan namanya Israel. Israel itu dari keturunan Yakub ini. Jadi Bani Israel artinya anak-anak Nabi Yakub, Bani Israel. Min Yakub Israel ibnu Ishaq Dabihillah. Dari Yakub anaknya Nabi Ishaq yang Zabihillah itu yang disembelih. Di sini yang disembelih Ishaq. Ibnu Ibrahim Khalilullah, dari anaknya Ibrahim Khalilullah. Jadi Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Ibrahim. Kemudian Yakub anaknya Yusuf gitu. Jadi berkeluarga aja ini para nabi itu ya. Ila maliki Misra, kepada raja Mesir. Amma ba'd. Fa inna ahla baiti wukila binal bala. Keluarga kami, sesungguhnya keluarga kami telah ditimpa oleh musibah bencana. Amma jaddi Ibrahim, adapun kakekku Ibrahim, fasuddat yadahu wa rijlahu wa ulqiya finnar. Ini beliau bercerita tentang, di dalam surat itu menulis tentang kakeknya dulu. Kakek saya Ibrahim itu tangannya ditangkap gitu. Beliau dipasung dan dilemparkan ke dalam api. Fasabara li amrillah. Ibrahim bersabar dengan perintah Allah. Wa amma ammi, adapun pamanku Ismail, paman beliau Ismail. Dan Ismail nanti keturunan menurunkan nabi kita. Ismail fabutulia bil gharbah fi siwarihi. Diasingkan. Ismail diasingkan ke Baitullah kan, karena iri. Ini juga karena kecemburuan Sarah kepada Hajar. Sarah terlambat melahirkan, yang duluan Hajar hamil. Ibrahim punya dua istri, ada Sarah dan Hajar. Istri yang dari Hajar inilah yang lebih dahulu hamil, sehingga Sarah yang nanti melahirkan Ishak itu cemburu. Lalu ini diminta yang istri kedua ini jangan serumah lah, gitu. Jangan kelihatan lah di kampung ini, bikin hati panas gitu barangkali ya. Lalu akhirnya ini dibawa ke lembah yang tidak ada penghuninya itu. Ini kan cerita di tempat lain. Jadi ketika kecil sudah diasingkan, dipisahkan dari orang tuanya Ibrahim, tinggal di tempat terpencil itu dengan ibunya Hajar. Fasabara li amrillah, dan Ismail sabar dengan perintah Allah. Wa amma abi Ishaq, adapun ayahku Ishaq, fabutulia bidhibhi. Nah, ini di sini yang disembelih Ishaq. Ini kan beda-beda lah mufassir itu menceritakan. Adapun ayahku Ishaq dalam surat ini, beliau diuji dengan disembelih. Diletakkan pisau di atas lehernya, fafadahullah. Kemudian Allah menggantikannya dengan domba, Wa amma ana, adapun saya, kata Nabi Yakub, fakana li ibnun, saya punya anak, maksudnya Yusuf. Wa kan ahabbu auladi ilayya, dia adalah anak yang paling aku cintai di antara anak-anakku. Fadhahaba bihi ikhwatuhu ilal bariyah. Kemudian anak yang paling kusayangi tadi diajak jalan-jalan, diajak bepergian ke hutan oleh saudara-saudaranya. Summa'tuni bi qamisi muladdahan bid-dami. Kemudian mereka kembali datang kepadaku dengan bajunya yang dilumuri darah, berlumuran darah. Kan cerita di Qur'annya begitu ya. Lalu beliau menulis dalam surat itu seperti itu. Nanti surat ini disampaikan ke penguasa yang menahan Bunyamin, padahal penguasanya Yusuf. Wa qalu qad akhalahu. Mereka mengatakan, saudara-saudaranya tadi mengatakan sudah
terkam, sudah dimakan oleh serigala. Fadhahabat ainaya, maka hilang, mungkin saya hilang penglihatan, hilang dunia ini, gelap duniaku, gelap dunia karena mendengar berita seperti itu. Tsumma kana li ibnun akhar, saya juga punya satu anak lagi yang lain. Wa kana akhahu min ummihi, ini saudaranya dari ibunya. Fakuntu, kemudian lanjutannya, wa annaka habistahu atau habbastahu, dan engkau, maksudnya penguasa tadi, telah menahannya. Wa ramaita wa za'amta annahu saraqa, dan engkau menduga, menyangka dia telah mencuri. Wa inna ahla baitin, kami, padahal keluarga kami ini, la nasriqu wa la nalidu sariqan, kami ini bukan pencuri, kata beliau, kata Nabi Yakub, kami bukan pencuri, kami bukan keluarga pencuri, dan juga tidak melahirkan seorang pencuri pun, dan kami tidak melahirkan pencuri. Fa in radadtahu ilayya wa illa, maka jika engkau tidak mengembalikan si Bunyamin itu kepadaku, wa illa da'autu alaika da'watan. Nah, ini ancaman juga ini. Kalau engkau tidak mengembalikannya kepadaku, maka aku akan berdoa kepada Allah. Tudrikus sabi' min waladika, yang akan dirasakan sampai 7 turunan. Itu dia. Ini ancaman Nabi Yakub kepada penguasa yang menahan Bunyamin, bahwa aku nanti hanya bisa berdoa kepada Allah, dan kalau aku berdoa nanti doa itu akan dirasakan sampai 7 turunan anak-anakmu. Falamma qara'a Yusuf kitab abihi, manakala Nabi Yusuf membaca kitab tulisan abah ayahnya ini, ishtadda buka'uhu wa qalla sabruhu. Ya. Nabi Yusuf enggak tahan, enggak bisa menahan tangis. Washtadda, ya menangis, menggerawong gitu ya. Bahasa Banjarnya begitu barangkali. Menggerawong, Yusuf menangis sampai habis tahan lagi, menahan, menyembunyikan dirinya tuh enggak kuat lagi. Wa adhara nafsahu li ikhwatihi. Yusuf mengaku ya bahwa dialah Yusuf. Ini luar biasa suratnya. Yusuf ini kan masih menahan-nahan, tapi karena tahu ayahnya sangat-sangat merindukannya, ya ini membahayakan ayahnya ini kalau ditahan berlawas gitu. Lalu Yusuf mengaku bahwa dia ialah Yusuf. Jadi membongkar penyamarannya lah. Setelah membaca cerita ini, surat ini. Ini apa maksud saya? Ada usaha juga yang harus dilakukan. Jangan berdiam saja, jangan berdiam. Dan usahanya pun usaha yang cerdas, usaha yang sesuai dengan kompetensi. Ini seorang nabi, beliau cerita kami keturunan nabi. Itu kan yang disampaikan kepada si raja Mesir ini, yang disebut mulai Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan seterusnya sampai terakhir, ya saya hanya punya doa aja lagi nih pada Allah, yang kalau itu dipanjatkan ini senjata pamungkas seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah kepepet itu ya doa juga. Kita berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah semuanya. Jadi orang Islam itu plong lah begitu, itu harapannya. Tidak ada istilah yang sumpah. Karena yang kita menyerahkan kepada yang maha mengetahui segala-galanya. Kalau mungkin dulu saya pernah cerita mengumpamakan kita naik mobil disopiri sama yang sudah sangat tahu jalan, tahu di mana warung, ya.
tahu di mana tujuan kita kemana itu tahu. Kan enak tuh tidur aja lagi di dalam mobil, santai aja, mungkin baru lihat saja menikmati lah belajar perjalanan itu. Mestinya begitu gitu. Kalau sudah seperti ini, jadi menyerahkan diri kepada Allah, berpasrahkan kepada Allah. Jadi tidak harus sedih, tidak ada orang Islam mestinya yang sedih. Ini manajemen kalbu, manajemen pikiran ya, bahwa tidak wajar orang Islam itu yang mengaku bertuhan dan Tuhannya dipahami, diyakini, punya sifat yang sangat sempurna itu lalu sedih. Tidak wajar. Kita dengan iman ini aja sudah bergembira terus, mestinya senang, karena bertuhankan Tuhan yang maha segala-galanya. Ada lagi di sini yang menarik. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini beliau memang menyampaikan kepada kesedihannya itu kepada saudara-saudaranya yang lain, anak-anak saudara Nabi Yusuf yang lain, Nabi Yakub ini. Disebutkan ketika innama ashku bathi wa huzni ilallah, faqala Jibril, Allahu a'lamu bima tashku. Allah Maha mengetahui apa yang kamu laporkan, apa yang kamu keluh kesahkan itu. Wa innama mutiba Yaqub bihadza. Ini Nabi Yakub itu diuji dengan bencana, ujian yang berat seperti ini. Li'anna hasanatal abrar sayyi'atul muqarrabin. Nah, ini juga penting kawan-kawan jadi kaidah sebenarnya dalam ilmu tasawuf ya, banyak sekali kutipan ini. Hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Li'anna kitab ala qadril martabah. Ujian itu, tes bencana atau bala atau ujian itu ya sesuai dengan ketinggian derajat seseorang, sesuai dengan ketinggian posisi seseorang. Kalau anak TK ya ringan-ringan aja bencananya. Kalau anak S1 ya kayak gitu-gitulah ujiannya ya. Kalau S2 seperti itu nanti ujiannya. S3 begitu. Para nabi itu jadi asyadun nasi bala'an. Nah, tumal anbiya, tumal ladina yalunahum, tumal ladina yalunahum. Jadi mulai dari yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah, paling tinggi. Paling tinggi kan tiupan anginnya paling kuat kalau pohon itu. Ya. Kalau jatuh sakit juga kalau di paling tinggi soalnya ya. Tiupan angin lebih kencang. Nah, itulah perumpamaannya. Ujiannya lebih berat, standarnya juga. Nah, standarnya juga lebih ketat daripada kita yang orang awam ini. Jadi nyaman kita orang awam ini, ya biasa aja. Kalau yang orang-orang yang khawas ini itu lebih berat standarnya dibanding kita. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita nyaman aja. Mungkin ada yang makan sambil berdiri itu orang di pasar orang awam tuh biasa aja sepertinya. Kalau Anda ulama makan sambil berdiri sambil berjalan itu ampih di ulama dah. Itu standarnya tuh lebih ketat. Nah, kayak gitu juga. Ya. Banyak aturan-aturan yang secara itu berlaku untuk mereka yang tinggi derajatnya. Ujiannya lebih ketat, ketentuannya lebih tinggi standarnya. Juga di cerita Nabi Yusuf ini, kenapa sampai Nabi Yusuf ditahan? Nah, itu juga ada karena pelanggaran yang bagi orang lain sebenarnya itu bukan pelanggaran, tapi bagi beliau yang seorang nabi ini sudah dapat sanksi, bisa dibilang dengan tanda kutip dapat sanksi. Ketika beliau berkeluh kesah. Nah, seorang nabi kok berkeluh kesah kepada teman satu sel di penjara. Kan di penjara Nabi Yusuf ya, dengan tuduhan yang tidak beliau lakukan atas sesuatu yang tidak beliau lakukan. Lalu
mengeluh, bercerita, curhat dengan teman satu penjara, satu sel. Itu saja sudah dapat teguran dari Allah. Apa dapat tegurannya? Si tukang yang menanyakan tentang makna tabir mimpi raja itu dibikin Allah lupa menceritakan kepada raja bahwa itu salah kasus, itu salah hukum. Lupa. Dan lupanya bukan cuma hari 2 hari, bertahun-tahun lupanya. Jadi sampai lama sekali. Nah, itu juga kenapa? Supaya tadi jangan berkeluh kesah kepada makhluk. Kalaupun mau bercerita, tapi tetap hati berharapnya kepada Allah. Ini dalam surah yang lain, surah Al-Mujadalah juga begitu kan. Ada orang protes kepada Nabi, tapi sebenarnya tashtaki ilallah. Tapi sebenarnya mengadukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh aja berdebat, tapi dengan hati tetap berharap kepada Allah. Ashku bati wa huzni ilallah tetap. Ya, ini tadi yang pertama keimanan. Iman bukan sekadar di mulut, tetapi dengan meyakini, meresapi makna yang diimani. Allah yang maha sempurna, yang maha mengetahui segala-galanya. Ada yang bilang kita itu mestinya mengalir saja, gitu. Ada juga gitu ya, mengalir seperti air membawa kemana kita arusnya. Kalaupun berusaha untuk tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak berusaha dengan hal yang dilarang. Kan ada usaha tapi dilarang, itu enggak benar. Jadi yang halal yang diperintahkan oleh Allah, hasilnya antara syukur dan sabar. Kalau sudah semua itu dilakukan, kita juga berhusnudzan billah. Husnudzan artinya berbaik sangka kepada Allah. Ini ada sesuatu di belakang yang disediakan untuk kita dari Allah. Boleh jadi Allah menabungkan itu untuk kita nanti di akhirat. Itu husnudzan namanya. Tidak bisa dicapai di dunia, ternyata jangannya saya bertanding sekalian dosa. Ketika sudah di akhirat tahu begitu, dapat simpanan, dapat banyak sekali. Ada itu hadis kan banyak itu ya, riwayat begitu menyebutkan bahwa orang yang kaget dengan banyaknya ganjaran di surga yang dia dapatkan. Ketika bertanya kepada malaikat, ini kenapa dapat ini, dapat itu, padahal tidak pernah melakukannya. Ternyata ini sengaja disimpankan untuk di akhirat diterimanya. Ada juga begitu. Jadi sekali lagi, kegagalan sesuatu di dunia bagi orang beriman, ya ini beriman ini syaratnya. Jadi syarat pertama itu iman. Makanya hubungannya tadi, kalau tidak, orang yang berputus asa itu selalu dikaitkan dengan kebanyakannya adalah orang yang kafir atau zalim, sesat, kafir dalam artian tidak percaya dengan Tuhan dalam hal ini, tidak percaya dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, jadi itu saya kira beberapa trik ya, beberapa kiat yang mudah untuk diucapkan ini. Mudah untuk diucapkan, tapi ya tentu nanti ketika ketemu, setidaknya kita semua sudah tahu teorinya ya, itulah teorinya kawan-kawan. Ketika kebentur mungkin nyaring dua ya, kejeduk atau jatuh gitu aja ya, nyaring dua takut kiak ini. Tapi imbah itu stop. Ya begitulah mestinya kita itu. Jadi itu kan alami biasa aja itu. Karena benturan pertama ya, wajar. Menangis itu sesuatu yang wajar. Tapi ingat kepada Allah berikutnya. Nah, itu begitu mestinya kita. Jadi jangan yang kita inginkan itu belum tentu belakangnya itu baik. Itu juga perlu disadari. Anda pengen langsung ke S3 atau langsung S2, S3 langsung setelah ini
belum tentu baik untuk kawan-kawan. Ya, belum sempat yang lain-lain misalnya. Ya. Jadi Allah yang mengaturkan. Nah itu kan tenang. Ya, saya kira begitu. Ya, silakan kawan-kawan yang mungkin ada yang ingin didiskusikan, persilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz sudah memberikan materi kajian ini. Selanjutnya untuk buka sesi tanya jawab kepada para akhwat atau ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita membedakan masalah yang kita hadapi itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan azab. Terima kasih. Kamu dulu atau masih jawab? Baik, supaya ingat langsung aja ya. Bagaimana membedakan antara ujian dan azab gitu ya tadi ya? Kurang jelas saya dengan apa tadi? Musibah antara. Bagaimana cara membedakan masalah atau yang kita hadapi bukan merupakan azab dari Allah tetapi ujian? Ya, bagaimana membedakan apa yang kita menimpa kita itu, apakah dia merupakan ujian atau itu merupakan siksa dari Allah, atau kemurkaan atau azab dari Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan ma asaba min musibatin faminallah gitu ya. Kemudian juga disebutkan ya, ada yang bilang ujian itu untuk orang-orang yang meniti jalan, orang-orang yang sudah berusaha, orang-orang yang sudah berusaha kepada, kalau Anda sudah sekolah S1, lalu ketika menemukan kesulitan, kesusahan, itu wajar aja itu dianggap sebagai ujian, karena memang sekolah, karena kita menempuh, bergerak, melakukan sesuatu. Lalu diuji dengan kesabaran, diuji dengan beban sesuatu untuk dihadapi, itu wajar mengatakan itu sebagai ujian. Tetapi kalau kita sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, masa kita menganggap itu sebagai ujian? Itu aneh kali, aneh. Ada juga yang ini sabarlah, ketangkap karena narkoba, bilang ujian, gimana bisa? Sabar, ini ujian. Kan sering kita lihat di TV itu, ketangkap karena korupsi, ujian juga nggak punya, rusak lah. Kalau udah tahu dia sendiri sembunyi ketika korupsi, artinya apa? Sembunyi itu apa artinya? Artinya tahu aja ini melakukan pelanggaran, jangan dianggap sebagai ujian itu. Itu bisa teguran, karena masih hidup kan, masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bertobat, mengembalikan uang orang. Jangan dikira yang ujian. Ya itu bisa peringatan. Nanti kalau nggak diingatkan, itu bahaya kalau nggak diingatin. Bisa sampai meninggal dunia, wah kemana membalikan uang orang, kemana membalikan harta orang. Saya kira agak mudah aja ya kalau membedakan itu. Ketika lihatlah posisinya kita sedang apa nih, Kalau kita baik-baik aja, sudah pas aja dalam arti tidak mencuri, tidak melakukan hal yang dilarang agama, itu betul ujian itu. Kita miskin, itu ujian dari Allah. Kita kaya juga ujian juga dari Allah. Kita senang, kita ada
perintah juga. Ketika sedang lapang kita ada perintah dari Allah. Ketika sedang sempit juga ada perintah dari Allah. Ketika susah ada perintah dari Allah. Perintahnya apa? Ya bersabar tadi, tetap berupaya, tetap berusaha, itu perintahnya. Jadi susah, senang, semua itu adalah bisa dibilang ujian. Tapi terkait apakah dia siksa, apakah dia teguran, ya. Ada lagi begini. Orang sakit, kita misalnya tubuh kita sakit perut atau apalah, ya, sakit yang menimpa fisik kita. Fisik ini kan sesungguhnya dia taat kepada perintah Allah. Jasad itu, alam semesta ini termasuk jasad kita, taat dengan perintah Allah. Apa taatnya? Ketika Anda makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang fisik kita tidak, bukan konsumsi fisik kita, apalah misalnya, yang bikin kita sakit perut misalnya, ya berarti ini sebenarnya bisa dibilang teguran dari Allah supaya jangan kita melanggar perintahnya, mengkonsumsi, mengasih asupan yang dilarang, asupan yang tidak sanggup fisik kita, tubuh kita mencernanya. Jadi sakitlah kita. Bisa dibilang itu bisa juga dianggap, kalau mau dianggap hukuman, ya silahkan dianggap hukuman, tapi sebenarnya masih di dunia kalau begitu. Karena fisik itu sanksinya di dunia saja, sampai di dunia saja. Jadi kalau membedakan antara apakah dia azab atau siksa, ya yang namanya siksa ada di dunia, tapi itu hanya persekot, dibilang persekot. Pahala juga begitu, panjar atau DP-nya. Nah, DP kalau orang zaman sekarang, DP. Ada cerita juga kisah Umar radhiyallahu anhu ketika melihat seorang sahabat yang lain pulang dari pasar membawa daging, membawa bingkisan. Kalau Umar marawak, ya Umar menyapa, itu apa yang dibawa? Apa di dalam plastik, apa dibawa? Bawa daging katanya. Jawabannya bawa daging. Lalu Umar bertanya kepada orang itu, apakah kamu melakukan selama hidup ini, apakah kamu itu memenuhi selalu apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan, apakah selalu kamu lakukan? Maksudnya pengen makan daging, beli daging, pengen ini beli, apa aja, kawah aja lah, duitnya banyak aja. Apakah kamu melakukan itu? Lalu pesan beliau apa? Sisakan untuk akhiratmu itu, keinginan itu. Tabung untuk akhirat, sisakan apa yang kamu inginkan itu untuk akhiratmu saja. Jadi jangan sabarataan dikabulkan di dunia ini, sisakanlah untuk akhiratmu. Pesannya begitu. Maksudnya apa? Antara lain jangan semua walaupun kita mampu, ya kawan, para pahala makan apa kawannya, bisa lah, bisa aja tuh menabung misalnya. Tapi sisakan untuk akhiratmu itu pesannya. Kenapa? Supaya orang muslim, orang mukmin itu hidupnya bukan hanya di dunia ini saja, tapi untuk akhirat itu lebih penting. Jadi disisakan keinginan-keinginan itu untuk nanti di akhirat saja dikabulkannya, ya, begitu. Termasuk ya keinginan-keinginan yang tidak bisa kita capai, ya mudah-mudahan itu digantikan Allah di akhirat. Jadi yang bisa pun kita sisakan untuk akhirat pula. Itu riwayat bisa dibaca di tafsir Ibnu Ma'thur. Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan kepada yang lain yang bertanya. Jadi ikhwannya ada. Dari akhwat mungkin ada lagi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak, kita ini kan bagi kami anak-anak muda mahasiswa ini banyak sekali
ke depannya itu menghadapi ya sebutlah ketidakpastian lah. Ketidakpastian masalah pendidikan, prospek kerja, masa depan, bahkan masalah jodoh dan lain-lain. Nah dari hal tersebut malah yang banyak membuat generasi tua itu menganggap kami yang generasi muda ini sebagai generasi yang manja ya. Banyaknya sudah banyak teknologi, kita itu bisa mudah untuk meniti karir dengan mudahnya teknologi. Tapi kenapa anak muda zaman sekarang itu banyak yang manja, dikit-dikit healing, putus asa dan lain-lain. Nah itu kira-kira bagaimana tips atau nasihat untuk kami supaya tidak bukan mematahkan ya image itulah. Terima kasih. Ya. Kalau terkait ketidakjelasan masa depan, sama aja kami juga kayak gitu dulu. Mana ada kami tahu, saya tahu bahwa jadi itu nggak ada tahu ke depannya jadi apa tuh, sama aja, nggak ada yang tahu tuh. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, itu nggak ada yang tahu, sama aja kita. Ya, mungkin bedanya ya dulu lebih sulit, lebih susah, ya lebih sulit tantangannya lebih berat daripada sekarang dari sisi fasilitas. Kalau sekarang berarti tantangannya adalah Anda mestinya lebih kreativitas lebih memanfaatkan segala fasilitas, karena berubah, dunia ini sudah berubah karakternya, berubah polanya, tidak lagi pola-pola yang seperti yang lama. Kalau kita masih seperti yang lama, kita akan ditinggalkan. Ya, jadi kita mengikuti, pandai-pandai membaca, punya pengetahuan, Anda punya bekal pengetahuan, keterampilan untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Saya pulang ke Kayu Tangi ini, di sepanjang jalan itu kan banyak sekali ruko-ruko, minimarket, supermarket dulu di Banjarmasin yang tutup sekarang ini. Itu kenyataan itu. Luar biasa itu, mungkin punya Cina ya, punya orang ya mungkin orang Islam juga ada punya itu. Pasti rugi besar mereka itu. Hotel yang tutup udah lama kali, misalnya di seberang kantor pos besar tuh, hotel-hotel pada tutup banyak. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi harus menginap, apalagi Banjarmasin ini jangan-jangan jadi kota tua gitu. Seperti kota tua di Jakarta itu. Karena ibu kota juga udah pindah ke Banjarbaru misalnya. Kita harus siap-siap tuh. Semuanya kreativitas kita menghadapi, membaca arah ke depannya itu Anda semua harus siap-siap itu. Tidak bisa lagi haram menguasai komputer, haram mengerti HP, mengerti dunia maya, tidak bisa begitu. Karena sudah zamannya kita masuk ke sana. Ya, ini kita akan kembali ke zaman yang sebelum pandemi ini. Pengajian lewat kayak ini kan zaman sebelum pandemi. Padahal kita bisa lewat online sebenarnya, belajar online. Guru-guru itu mestinya memanfaatkan itu. Anda buka layanan belajar ini, misalnya LPTK menyediakan memfasilitasi pembelajaran online. Itu pesertanya bisa-bisa dari Afrika, dari mana-mana loh. Belajar ngaji bukan di Indonesia kan yang mendaftar jadinya, karena terbuka secara online. Jadi bukan harus datang ke kampus sini belajar. Anda siapkan, daftarlah misalnya dari mahasiswa ini, siapa yang siap melayani pembelajaran secara online, belajar mengaji Iqra aja misalnya. Kan orang lain terbuka aja, mau jam berapa kita siap, ada mahasiswa yang siap melayaninya, mendampingi bisa. Jadi kalau begitu Anda harus belajar sesuai dengan zaman yang dihadapi sekarang dan nanti. Kita terus menyiapkan diri untuk jangan melawan arus lagi.
tadi mengalir kan, jadi termasuk itu. Jangan melawan arus perkembangan zaman, karena sudah zamannya begitu ya kita ikuti. Dan ini kan tidak terlarang belajar lewat harus lewat fasilitas-fasilitas di dunia maya itu bukan sesuatu yang terlarang. Nah, saya kira gitu. Jadi kalau urusan ketidakjelasan, ketidakpastian itu sama saja. Hanya sungguh-sungguhlah bersiap-siap, sungguh-sungguhlah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ke depannya itu. Tentu persaingan semakin ketat ya. Yang kemarin saja tes dibuka di kampus kita ada penerimaan tenaga administrasi. Dicari itu 7 orang yang dicari. Yang mendaftar 800-an. Bukan hanya yang pendaftar yang bingung, yang panitia pun bingung. Panitia juga bingung, mengeluh, ini kayak apa mau menyeleksinya. Sudah diseleksi, dipilih yang bagus-bagus, ternyata ketika dites ada lagi yang bagus pula, bagus lagi. Sudah ditandai katanya ini bagus. Ternyata masuk lagi beberapa orang bagus pula, bingung. Yang menyeleksi aja bingung. Nah, itulah persaingan sekarang ini ya. Yang masuk pun bukan hanya dari kita, dari alumni UIN, juga dari lain-lain. Ada yang dokter juga ada yang ahli komputer juga ikut-ikutan juga, ada yang S2 juga ikut-ikutan. Padahal untuk tenaga administrasi di UIN Antasari dicari sedikit, tapi yang mendaftar 800-an. Ya itu luar biasa ya. Kalau Anda berpikir yang namanya kerja itu hanya jadi PNS ya itu. Jadi jangan membayangkan itu. Tidak itu lagi. Coba disesuaikan sekarang sesuai zamannya. Gitu. Ya, alhamdulillah mungkin mencukupkan sudah untuk 2 pertanyaan aja untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada para padanya dan Ustadz yang sudah memberikan jawaban yang terbaik. Ini pengetahuan kepada kita semua bagaimana cara kita tips untuk menghadapi masalah kita dan dalam permasalahan hidup. Kesimpulan sedikit dari ulun, setiap orang pasti memiliki permasalahan hidup yang berbeda-beda. Mulai dari tidak punya uang, kegundahan hati, banyak hutang dan lain-lain. Jangan khawatir jika kita melibatkan Allah, apapun masalah kita, yakin Allah pasti akan membantu kita. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita sesulit apapun, semustahil apapun, sedetik apapun. Di detik kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban kalau kita libatkan Allah. Buang jauh-jauh keraguan dalam hidup, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya, yaitu libatkan Allah. Kita hanya manusia yang lemah dalam menghadapi setiap masalah. Untuk itu percayakan segalanya dapat terselesaikan karena kita melibatkan Allah. Jangan bilang aku punya masalah yang besar, tapi katakan wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Mungkin itu semangat untuk menjalani setiap kehidupan yang penuh misteri dan tantangannya, dan jangan lupa selalu libatkan Allah dalam segala apapun. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari ulun sebagai moderator jika ada kesalahan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya minta dulu. Buat kita tuh mungkin doa dulu. Wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'in masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa zawil huquqi alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun